Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lilis TV. Tempat kita diskusi dan juga belajar bersama membahas soal pretest PPG tahun 2022. Pada video kali ini aku mau membahas soal pedagogi untuk PPG dalam jabatan tahun 2022, khususnya untuk guru kelas SD. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita langsung ke nomor yang pertama. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Atau E. Berkomunikasi pada peserta didik. Oke, di nomor 1 ini kata kuncinya adalah menerapkan berbagai pendekatan, strategi, dan metode, dan juga teknik pembelajaran. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita lanjut ke nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Cybernetik, atau E. Konstruktivisme. Kata kunci di nomor 2 ini adalah adanya stimulus dan adanya respons. Kalau Bapak Ibu menemukan kata stimulus respon, tidak usah berpikir panjang, pasti jawabannya adalah behaviorisme atau behavior. Oke, jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, atau E. Konstruktivisme. Oke, di nomor 3 ini kata kuncinya adalah nih, trial and error. Kalau Bapak Ibu ketemu kata trial and error, jawabannya pasti konstruktivisme. E ya. Jadi konstruktivisme itu apa? Mencoba-coba. Bapak Ibu kalau hafalkan semua ini susah dihapalinnya. Cukup Bapak Ibu ingat trial and error, pasti konstruktivisme. Nomor 4. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL atau E. Lembar penilaian. Kata kuncinya adalah mengembangkan tujuan pembelajaran. Ya, menggambarkan proses dan hasil belajar. Itu adanya di RPP, opsi B. Soal nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut.
A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Atau E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Oke, dalam silabus dan RPP itu sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran, tapi bedanya apa? Jadi bedanya itu, kalau silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP itu mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Jadi jawabannya adalah opsi A. Soal nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Victor and Victor, atau E. Kontekstual. Kata kuncinya adalah memecahkan masalah, menyelesaikan masalah. Pokoknya ketemunya dengan masalah. Kalau ketemunya dengan masalah berarti adanya masalah atau problem. Maka jawabannya adalah problem solving. Oke, jangan buat yang mudah menjadi susah ya Bapak Ibu. Ketemunya masalah, oke, pasti problem. Pilihannya yang apa? Adanya problem solving. Oke, pasti jawabannya problem solving. Tidak usah berpikir panjang lagi untuk menjawab ini. Nomor 7, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, atau E. Meningkatkan motivasi. Kata kuncinya di nomor 7 ini adalah mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ketika ketemu mengingat kembali berarti adanya kaitan. Membuat kaitkan, dikaitkan dengan yang materi sebelumnya yang sudah dipelajari. Maka jawabannya adalah opsi D, membuat kaitan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan atau batasan-batasan dalam proses pembelajaran. Atau E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Oke, kata kuncinya di sini adalah langkah awal yang tepat. Jadi langkah awal. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Jadi diberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Kita lanjut ke soal nomor 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi,
B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Atau E. Ruang yang tersedia. Yang ditanyakan adalah faktor yang penting dipertimbangkan untuk melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Apa dulu faktor yang pentingnya? Otomatis adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Itu faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana belajar kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Atau E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Oke, jawaban yang tepat adalah opsi D. Jadi pembelajaran itu kurang menghargai perbedaan individu siswa. Setiap siswa itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik itu harus lebih mengetahui perbedaan antara siswa kita, peserta didik kita. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan dicek kembali untuk rekan-rekan yang sedang mengikuti latihan soal di WA group ya, di WA group batch 1 atau 2 dan juga 3 di channelnya IIS TV khususnya untuk guru kelas SD. Silahkan dikoreksi betul berapanya ya. Jika memang masih banyak yang salah, kita akan belajar lagi karena pretest masih lama. Bapak Ibu masih bisa mempersiapkannya lagi. Buat teman-teman juga yang mau gabung di WA group, di WA grupnya IIS TV, boleh banget teman-teman, ini khusus untuk PGSD ya, teman-teman bisa chat aja langsung, nomor handphone aku ada di kolom deskripsi. Terus juga aku mau ngasih tahu buat teman-teman yang mau bimbel buat persiapan pretest PPG, silahkan japri saja. Terus juga ada yang bertanya soal Ayo P3K, bimbelnya juga ada. Kebetulan untuk soal pedagogi ini, untuk PPG, untuk pretest PPG, untuk UP, UKG, P3K itu sama teman-teman. Untuk pretest untuk soal kompetensi pedagogik ini sama. Jadi teman-teman bisa pelajari dari soal P3K boleh, dari soal UKG, UP, PPG, seperti itu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam sehat dan juga semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.